Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya, di mana pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas tentang kaidah-kaidah umum terkait dengan kalimat isim ketika dimudhofkan kepada ya mutakallim. Untuk pembahasan kali ini adalah tentang kaidah-kaidah khusus terkait dengan beberapa kalimat isim yang dimudhofkan pada ya mutakallim. Terdapat kaidah khusus bagi 4 macam kalimat, di mana kaidah-kaidah tersebut untuk isim yang mudhof ini wajib disukunkan, sementara untuk ya mutakallim ini akan dimabnikan fathah, tidak dimabnikan sukun lagi. Sekali lagi, untuk kaidah khusus ini berlaku untuk 4 macam kalimat, yaitu untuk isim yang mudhof kepada ya mutakallim itu nantinya akan disukunkan, sementara ya mutakallim sendiri dimabnikan dengan mabni fathah, tidak dimabnikan sukun lagi. 4 macam kalimat tersebut adalah yang pertama, isim maksur. Kita ambil contoh seperti lafadz fatan atau lafadz hudan. Lafadz fatan dan hudan ini termasuk dari isim maksur, di mana huruf akhirnya di sini berupa huruf alif. Hukum daripada isim maksur yang mudhof kepada ya mutakallim adalah wajib disukunkan karena berakhiran huruf alif, dan alif tidak menerima harkat sehingga di sini sukun. Sementara ya mutakallim di sini wajib dimabnikan fathah. Kenapa dimabnikan fathah? Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk menghindari bertemunya dua sukun. Jadi kalau ya mutakallimnya ini nantinya dimabnikan sukun, maka nanti akan bertemu dua sukun, yaitu sukunnya alif dan sukunnya ya mutakallim. Jadi untuk menghindari hal tersebut, maka ya ini pun diberi harkat fathah. Jadi mabninya tidak mabni sukun lagi, melainkan mabni fathah. Kemudian alif yang ada pada isim maksur di sini ditetapkan. Jadi di sini tetap dan tidak dirubah kepada huruf yang lain, kecuali menurut logat Bani Hudzail, di mana alif ini nantinya akan berubah atau diganti dengan huruf ya. Untuk bacaan yang masyhur, alifnya ini ditetapkan. Kita ambil contoh seperti lafadz hudaya khairu tariqin linajati. Hudaya, adapun petunjuk untukku, khairu tariqin, ialah sebaik-baik jalan, linajati, menuju keselamatanku. Jadi petunjuk untukku adalah paling benarnya jalan menuju keselamatanku. Di sini kita fokus kepada lafadz hudaya, di mana lafadz hudan di sini mudhof kepada ya mutakallim. Maka ya-nya di sini dimabnikan dengan fathah, tidak dimabnikan sukun lagi. Karena nanti manakala dimabnikan sukun, maka akan bertemu dua sukun, yaitu sukunnya alif dan sukunnya huruf ya. Oleh karena itu, untuk menghindari bertemunya dua sukun ini, maka ya mutakallim ini dimabnikan dengan fathah, tidak dengan menggunakan sukun lagi. Sementara alif yang ada pada akhir isim maksur ini ditetapkan, tidak diganti dengan huruf ya. Beda halnya dengan logat dari Bani Hudzail, di mana alifnya ini nanti akan dirubah menjadi huruf ya, sehingga nanti akan menjadi hudayya, di mana alif daripada isim maksur setelah dirubah menjadi huruf ya, nanti ya tersebut diidghamkan kepada ya mutakallim sehingga menjadi hudayya. Contoh yang ada di dalam Al-Qur'an seperti lafadz qala hiya asaya. Qala, berkata siapa Nabi Musa, hiya, adapun dia kayu itu, asaya, ialah tongkatku.
Di sini terdapat isim maksur yaitu lafadz aso dimudhofkan kepada ya mutakalim. Maka alifnya di sini ditetapkan dan ya mutakalim dimabnikan dengan fathah. Cara mengirob lafadz asoya di dalam bahasa Arab adalah qala hiya asoya. Aso khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi wa huwa mudhafun wa ya'ul mutakallimi dhamirun barizun muttasilun dalun 'ala nafsi mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Contoh yang lainnya yang ada di dalam Al-Qur'an seperti qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul katakanlah, inna sholati sesungguhnya solatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi ialah untuk Allah, Rabbil alamina Tuhan sekalian alam. Di sini kita fokus kepada lafadz mahyaya, di mana di sini terdapat isim maksur yang mudhof kepada ya mutakalim. Maka ya-nya di sini dimabnikan dengan mabni fathah, sementara alif daripada isim maksud tersebut ditetapkan dan tidak dirubah menjadi huruf ya. Jadi wa mahyaya. Kemudian yang kedua adalah isim mangkus. Kita ambil contoh seperti lafadz al-hadi atau ad-da'i dan contoh-contoh yang lainnya. Hukum yang ada pada isim mangkus manakala dimudhofkan kepada ya mutakalim, maka huruf akhir daripada isim mangkus ini adalah disukunkan. Jadi dibaca sukun. Al-hadi ditetapkan sukunnya. Selanjutnya ya sukun yang ada di akhir isim mangkus ini diidghamkan pada ya mutakalim. Sementara ya mutakalimnya di sini tetap dimabnikan fathah. Kita ambil contoh seperti lafadz asy-syar'u hadiyah li tariqil khairi. Asy-syar'u adapun hukum syara', hadiyah ialah petunjukku li tariqil khairi untuk menuju jalan kebenaran. Kita fokus kepada lafadz hadiyah, di mana pada asalnya adalah hadi dan ya. Jadi huruf akhir dari isim mangkus ini disukunkan, dan karena di sini bertemu dua huruf yang sejenis, maka huruf ya yang pertama diidghamkan kepada ya yang kedua, sehingga jadilah hadiyah. Selanjutnya cara mengirob di dalam bahasa Arab adalah hadiyah khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i wa huwa mudhafun wa ya'ul mutakallimi dhamirun barizun muttasilun dalun 'ala nafsi mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Jadi hadiyah di sini dalam keadaan rofa, di mana tanda rofaknya tersebut dikira-kira pada huruf ya, dan selanjutnya ya ini diidghamkan kepada ya mutakallim. Kemudian yang ketiga adalah berupa isim tasniyah ataupun isim yang mulhaq pada isim tasniyah tersebut. Kita ambil contoh seperti lafadz rajulun, rajulani, yadun, yadani. Hukum daripada isim tasniyah manakala dimudhofkan kepada ya mutakalim di sini,
maka hukumnya adalah wajib sukun di akhir kalimatnya setelah membuang nun yang ada di akhir. Jadi ketika lafaz rojulani ini nunnya dibuang karena dimudhofkan, di mana setiap kalimat isim yang mudhof maka pada kalimat isim itu tidak boleh ada tanwin dan juga tidak boleh ada nun. Pada lafaz rojulani ini adalah isim tasniyah yang diakhirin dengan nun, maka nunnya ini dibuang. Selanjutnya, setelah nun ini dibuang, maka huruf akhirnya ini adalah berupa alif, dan alif itu selamanya sukun. Selanjutnya, ya mutakallim ini dimabnikan fathah sebagaimana kaidah yang tadi. Manakala dalam keadaan rofa, alif daripada isim tasniyah tersebut ditetapkan. Namun manakala dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jer, di mana tanda i'rab daripada isim tasniyah itu dengan menggunakan ya, tidak menggunakan alif sebagaimana ketika dalam keadaan rofa, maka ya tanda i'rab ini nantinya diidghamkan dengan ya mutakallim. Seperti lafaz rajulani. Rojulani ini ketika dalam keadaan rofa, tanda rofanya dengan menggunakan alif. Namun ketika dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jer, maka tanda i'rabnya adalah dengan menggunakan ya, sehingga nantinya akan menjadi rojulaini. Ketika dimudhofkan kepada ya mutakallim, maka nunnya ini dibuang dan huruf akhir daripada isim tasniyah ini disukunkan. Jadi alif ini sukun dan ya ini sukun. Manakala dalam keadaan rofa, alifnya ini ditetapkan. Manakala dalam keadaan nasab ataupun jer, huruf ya yang ada di akhir ini nantinya akan diidghamkan kepada ya mutakallim. Kita ambil contoh dalam susunan kalimat. Seperti lafaz lan ujaza illa bima qaddamat yadaya. Lan ujaza, tidak dibalas siapa aku illa kecuali bima dengan sesuatu qaddamat yang telah berbuat yadaya apa kedua tanganku. Aku tidak akan mendapatkan balasan kecuali dengan apa yang telah diperbuat oleh kedua tanganku. Kita fokus kepada lafaz yadaya. Yadaya pada asalnya adalah yadani dan ya. Selanjutnya karena mudhof maka nunnya di sini dibuang. Dan huruf alif yang terletak di akhir dari isim tasniyah ini ditetapkan dan tidak diganti dengan huruf yang lain, sehingga jadilah yadaya illa bima qaddamat yadaya. Ini contoh yang dalam keadaan rofa. Kemudian contoh yang lain seperti la a'tamidu fir rizki ba'dallahi illa ala yadayya. La a'tamidu, tidak memegang teguh siapa aku atau tidak menguasai siapa aku fir rizki dalam rizki ba'dallahi setelahnya Allah illa kecuali ala yadayya atas hasil perbuatan kedua tanganku. Jadi aku tidak akan menguasai suatu rizki atau harta setelah Allah kecuali atas hasil perbuatan kedua tanganku. Kita fokus kepada lafaz ala yadayya atau lafaz yadayya, di mana lafaz yadayya ini dalam keadaan jer sebab dimasukin oleh huruf jer. Di sini pada asalnya adalah yadaini dan ya mutakallim. Ala yadaini ya. Selanjutnya nunnya di sini dibuang karena mudhof dan ya yang menjadi tanda jer ini selanjutnya diidghamkan kepada ya mutakallim sehingga menjadi yadaya.
Cara mengirob di dalam bahasa Arab, yang pertama ketika dalam keadaan rofa seperti tadi, yaitu lafaz yadaya dalam susunan kalimat illa bima qaddamat yadaya. Yada fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alifun niyabatan 'anil dhammati li'annahu al-ismul muthanna wan nunu mahdhufatun lil idhafah wa huwa mudhafun wa ya'ul mutakallimi dhamirun barisun muttasilun dalun 'ala nafsi mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Selanjutnya cara mengi'rab untuk lafaz yadaya yang dalam hal ini dalam keadaan jar. Yadai majrurun bil ya'i wa alamatu jarrihi ya'un niyabatan 'anil kasrati li'annahu al ismul muthanna wan nunu mahdhufatun lil idhafah wa huwa mudhafun wa ya'ul mutakallimi dhamirun barizun muttasilun dalun 'ala nafsi mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Selanjutnya contoh yang ada di dalam Al-Qur'an seperti lafaz mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Apakah yang menghalangin kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Di sini kita fokus kepada lafaz biyadaya, di mana di sini dalam keadaan jar sebab dimasukin oleh huruf jar. Di sini isim tasnya dimudhofkan kepada ya mutakalim, di mana tanda jarnya dengan menggunakan ya, dan ya di sini diidghamkan kepada ya mutakalim sehingga menjadi biyadaya. Kemudian yang keempat adalah jamak mudzakkar salim seperti lafaz muslimuna. Manakala jamak mudzakkar salim di sini mudhaf kepada ya mutakallim, maka huruf akhirnya wajib disukunkan setelah membuang nun yang ada di akhir. Sementara ya mutakallim di sini wajib dimabnikan fathah. Selanjutnya, manakala dalam keadaan rofa, di mana tanda rofanya itu dengan menggunakan wawu, maka wawu ini nantinya akan diganti dengan huruf ya. Selanjutnya, huruf ya ini diidghamkan kepada ya mutakalim. Sementara ketika dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jar, di mana tanda nasab atau jarnya ini dengan menggunakan ya, maka nantinya tanda i'rab ya ini secara langsung diidghamkan kepada ya mutakallim. Kita ambil contoh di dalam susunan kalimat seperti lafaz antum musyarikiyah fit da'wati ilallahi. Antum adapun kalian, musyarikiyah ialah teman-temanku fit da'wati ilallahi di dalam dakwah kepada Allah. Di sini kita fokus kepada lafaz musyarikiyah, di mana lafaz musyarikiyah ini dalam keadaan rofa yang tanda rofanya dengan menggunakan wawu. Jadi pada asalnya adalah musyarikuna dan dimudhofkan kepada ya mutakallim. Selanjutnya nunnya di sini dibuang karena mudhof dan wawu yang menjadi tanda rofa ini dirubah menjadi huruf ya. Selanjutnya ya-nya di sini diidghamkan kepada ya mutakallim sehingga menjadi musyarikiyah. Cara mengi'rabnya di dalam bahasa Arab adalah musyariku khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi wawun niyabatan 'anil dhammati li'annahu jam'ul mudzakkari salimu wan nunu mahdhufatun lil idhafah wa huwa mudhafun
wa ya'ul mutakallimi dhamirun barizun muttasilun dalun 'ala nafsi mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Jadi wawunya di sini dirubah menjadi huruf ya, sementara harkat dhammah yang terletak sebelum wawu ini dirubah menjadi harkat kasroh untuk menyesuaikan dengan huruf ya, sehingga menjadi musyarikiyah. Namun manakala harkat sebelum wawu ini adalah harkat fathah, maka harkat fathah ini nantinya akan ditetapkan ketika mudhof kepada ya mutakalim. Contohnya seperti lafaz Mustafa. Mustafa manakala dibentuk jamak mudzakkar salim menjadi Mustafauna, di mana harkat fathah ini untuk menunjukkan terdapat huruf alif yang dibuang. Jadi pada asalnya adalah Mustafauna, maka di sini bertemulah dua sukun, yaitu sukunnya alif dan sukunnya wawu tanda i'rab rafa. Maka alifnya ini dibuang, maka jadilah Mustafauna. Ketika lafaz mustafauna ini mudhof kepada ya mutakalim, maka di sini harkat fathahnya ditetapkan sehingga nantinya menjadi mustafaya. Jadi wawunya ini berubah menjadi huruf ya dan diidghamkan kepada ya mutakalim, dan harkat fathahnya ini ditetapkan Mustafaya. Demikianlah penjelasan tentang beberapa kaidah terkait dengan isim yang mudhof kepada ya mutakalim. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.